Perkenalkan, nama saya Uli Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ceramah. Teks ceramah ialah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi, pengetahuan, atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberi nasihat, petunjuk, ataupun petuah secara lisan. Struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. Pembukaan. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah. Inti berisi paparan dari penceramahan, pandangan umum, ilustrasi, dan materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. 3. Penutup. Simpulan. Ucapan minta maaf. Salam tutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama contohnya adalah saya, aku, kami, dan lain-lain. Sedangkan kata ganti orang kedua contohnya adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan lain-lain. Nomor 2. Banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan dan sastra, maka istilah-istilah yang akan muncul meliputi prosa, puisi, etika kebahasaan, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan lain-lain. 4. Banyak menggunakan kata kerja mental. Misalnya, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan lain-lain. Nomor 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, dan lain-lain. 4. Ciri-ciri teks ceramah, yaitu 1. Ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. 2. Memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. 3. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 4. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. 5. Bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami dan didengar. Jenis-jenis teks ceramah. Ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini, keseluruhannya bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang tua maupun muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Ceramah khusus. Ceramah khusus berarti ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mad'u atau khalayak tertentu dan juga bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Sedangkan dalam ceramah khusus banyak batasan-batasan yang mulai dari audiens yang sesuai dengan yang diinginkan dan materi juga menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya, peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bulan puasa, dan lain-lain. Teks ceramah. Pertama, informatif atau instruktif. Artinya untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar memahami atau mendengar isi informasi dengan jelas dan benar. Kedua, persuasif. Artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif. Artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai satu hal. Yang keempat, deskriptif. Artinya untuk menggambarkan
atau melukiskan tentang suatu keadaan. Dan yang terakhir adalah naratif, untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempraktekkan contoh dari teks ceramah. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mayang selaku guru bahasa Indonesia, yang saya banggakan teman-temanku kelas 11 IPA 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Tidak lupa, sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah tentang jujur. Kata jujur sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, tidak mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua tahu bahwa jujur adalah berkata yang sebenarnya. Melakukan apa yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi, masih banyak orang yang mengabaikannya. Jujur itu ada beberapa macam. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulil haqqo walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Di zaman sekarang ini, kejujuran menjadi sebuah kelangkaan, di mana orang-orang banyak berperilaku tidak jujur. Lebih baik hidup dengan ketidaknyamanan tapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup dengan kedamaian tapi dihiasi dengan kebohongan. Hidup tanpa jujur tidak akan makmur, tidak akan mendapat berkah dari Allah yang Maha Ghafur. Mari teman-teman, kita tanamkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa jujur itu penting, membawa keberkahan dalam hidup, serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.